Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Diduga korsleting listrik gudang koper terbakar. Jadi penyebab banjir, warga geruduk pabrik ban. Mayat tanpa identitas ditemukan di pinggir pantai. Sebuah bangunan yang dijadikan tempat produksi koper di Jalan Kafling, Dopor Kenanga, Cipondoh, Kota Tangerang, ludes terbakar. Api dengan cepat membakar lantai 4 yang dijadikan gudang penyimpanan spare part koper milik PT Sumber Troli. Tiupan angin yang cukup kencang dan banyaknya bahan mudah terbakar, seperti plastik, membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh isi dan bangunan lantai 4 gedung tersebut. Beruntung api tidak merembet ke gudang lainnya yang saling berdekatan. Sejumlah karyawan yang saat kejadian sedang bekerja langsung berhamburan keluar dan menyelamatkan barang-barang yang belum terbakar. 9 unit damkar dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah. Diduga kebakaran terjadi akibat anehnya hubungan pendek arus listrik di salah satu bagian gedung. Awalnya dari mana Bang? Apa Bang? Dari lantai 4. Ini yang terbakar apa sih Bang? Spare part produksi. Itu saat produksi? Iya, udah beres itu. Oh. Itu di bagian apa sih Bang apinya? Mungkin dari korsleting listrik. Korsleting listrik ya. Ada korban jiwa nggak Bang? Ya ada Bang. Kondisi bangunan yang tinggi juga sempat menyulitkan petugas damkar untuk melakukan pemadaman. Api baru bisa dipadamkan setelah pemadaman sekitar 2 jam. Yang kebakar, informasi dari owner, kemudian tadi kita sudah ketemu dengan owner. Ini PT Sumber Troli bergerak di bidang pembuatan bahan baku plastik, bahan dasar plastik untuk koper. Jadi bahan plastik, dan kemudian yang ada di lokasi dia 4 lantai dan yang terbakar di lantai 4. Dan menurut informasi dari owner, yang terbakar itu sementara diduga adalah konsleting listrik dari pompa air yang ada di lantai 4. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi juga masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kebakaran. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Puluhan rumah warga di Kampung Citawa, Desa Nambo Ilir, Kelurahan Serang terendam banjir setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut sekitar 2 jam. Ketinggian air yang mengenangi rumah warga bervariasi antara 30 hingga 60 cm. Banjir sering terjadi sejak adanya pabrik ban, di mana saluran parit berada di pabrik tersebut dan lokasinya tidak jauh dari perkampungan warga. Kesal dengan kondisi banjir, warga mendatangi PT King Tire Indonesia yang diduga menjadi penyebab banjir. Dengan ditemani petugas keamanan pabrik, warga mengecek saluran air di sekitar lokasi pabrik yang ukurannya mengecil sehingga sering menyebabkan banjir. Menurut warga, air yang mengenangi pemukiman juga lama surut karena saluran air tersumbat. Ke pabrik ya? Iya. Memberitahu ya bahwa Iya, kampung iya. Bapak banjir ya? Banjir. Emang sering banjir Pak kampung? Nah, dulu banyak banjir, cuman kan artinya mah nggak begitu meneng air itu. Oh gitu. Sekarang mah air itu susah. Turun itu. Kemarin ini kan hujan kecil juga kan sampai ini kan. Banjir ya? Banjir. Atau tindakannya kan paling ini doang kan burung nih ketahuannya kan. Udah ketahuan itu. Jadi pengen artinya lolos nih burung ini, jangan sampai yang kecil itu yang sampai gitu. Siap. Pihak keamanan pabrik yang menemui warga juga hanya bisa berjanji akan menyampaikan keluhan warga tersebut ke pihak manajemen. Itu keinginannya seperti apa Pak?
Ya keinginan warga ini salurannya dilurusin ke Batu Apung. Ya, jadi supaya jangan berbelok-belok. Nah, besok kita akan ngomong ke pihak manajemen PT Kingland. Kalau selama ini kalau pihak perusahaan seperti apa Pak dengan tanggapan warga? Ya, kita respon nih karena sebelumnya kan sampah katanya. Kalau memang kita lihat tadi airnya banyak datang dari sono, jadi maunya warga itu, jadi yang air dari sono ketahan dari air sono maunya warga lurus ke air ke Batu Apung. Warga berencana akan kembali mendatangi pabrik dan membongkar saluran air yang menyempit. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Sejumlah pelajar yang tergabung dalam geng Tubruk 134 ini sering terlibat tawuran dengan kelompok lain. Dari sekitar 20 anggota, polisi menangkap 11 di antaranya yang semuanya masih berstatus pelajar. Mereka ditangkap saat akan tawuran dengan kelompok lain di Kecamatan Keragilan. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita belasan senjata tajam berbagai jenis yang selalu mereka gunakan saat tawuran. Dari 11 pelaku yang ditangkap, 7 diantaranya masih berusia di bawah umur. Berdasarkan hasil penyelidikan, motor Tubruk 134 sudah berulang kali melakukan tawuran di berbagai tempat. Kelompok ini sudah tidak segan-segan menyerang warga dengan menggunakan senjata tajam. Motif kelompok ini melakukan tawuran yakni hanya untuk mencari eksistensi kelompok mereka di media sosial. Sedangkan untuk senjata mereka beli secara daring. Via medsos, Instagram, geng motor, di mana apabila ada yang ACC atau ini mereka melakukan tawuran, tapi apabila tidak menemukan mereka mengacak besar masyarakat yang di jalan. Semua korban itu SMA Pak? Rata-rata SMA SMK. Sempat ada korban Pak? Ada 2 orang. Polisi saat ini masih melakukan pengembangan untuk mencari pemasok senjata yang digunakan para pelajar untuk tawuran. Sedangkan akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan undang-undang darurat terkait kepemilikan senjata tajam. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Seakan sudah menjadi rutinitas menjelang bulan Ramadan, harga-harga sejumlah kebutuhan warga merangkak naik, salah satunya daging ayam. Seperti terpantau di Pasar Badak Kabupaten Pandeglang. Harga ayam yang biasanya dijual dengan harga Rp30.000 saat ini meningkat hingga Rp40.000. Kenaikan harga hingga Rp40.000 per kilogram sudah terjadi sejak 1 pekan terakhir. Sejak naiknya harga, permintaan daging ayam mengalami penurunan karena banyak konsumen yang mengurangi pembelian. Salah satu pedagang ayam potong mengaku sejak menembus harga Rp40.000, dalam sehari hanya menyiapkan 400 ekor ayam. Padahal pada saat harga normal dalam sehari bisa memotong 600 ekor ayam untuk dipasok ke sejumlah lapak pedagang. Sebelum kemarin itu harga ayam 30, naik lagi 35, sekarang sampai di 40.000? Ya. Itu sekilo? Sekilo. Oke. Ini kenaikannya waktu kapan Pak? Sampai 40.000 ini? Oh, yang 40 paling 5 hari yang sudah belakang. 8 hari ya? Ini ada penurunan pembeli atau seperti apa nih? Waktu kemarin ada penurunan kemarin naik. Tapi sekarang kan itu urusan kebutuhan, mau puasa, pemurahan, ini gitu. Ada lah sedikit penurunan. Biasanya sehari itu berapa ekor sih yang terjun? 600 ekor. 600 ekor. Sekarang 400. Oh, ini kalau misalkan di harga 40 ini bisa keluar berapa ekor? 400-an. Berarti ada penurunan ya? Iya. Tidak hanya daging ayam, harga daging sapi juga saat ini sudah mulai naik dari harga normal Rp120.000 menjadi Rp140.000 per kilogram. Sedangkan telur ayam naik dari harga Rp28 menjadi Rp32.000 per kilogram. Ini tadi beli daging ayam nih? Iya, beli daging ayam. Berapa? Sekilo? Harganya Rp40.000. Oh, mahal. Mahal, lagi mahal. Biasanya berapa? Biasanya 35, 32. Mahal. Iya. Ini biasa jelang Ramadan tuh seperti apa sih? Iya, kalau mau jelang Ramadan tuh seperti ini, naik. Warga khawatir semakin mendekati bulan Ramadan, kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok akan semakin tinggi sehingga sangat memberatkan masyarakat.
Ariel Meranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.